Oke, halo semuanya. Kami dari kelompok satu, kami hari ini mau mengadakan podcast dengan mengangkat tema kebebasan dan determinisme. Sebelum kita podcast, kita mau kenalan dulu nih. Saya Stefani, NRP 61030240034. Lalu ada teman-teman saya, ada Livia, ada Beatrix, dan yang terakhir ada C. Evelyn. Ya, C. Evelyn lagi di Jepang nih guys, jadi hari ini kita pakai Zoom. Hello, konnichiwa. Hello everyone. Konnichiwa. Lucu Ah, banget. Oke, jadi kita langsung masuk aja kali ya. Oke, eh, podcast ini kan kita ngangkat tema determinisme dan kebebasan ya. Dan kita sebenarnya tuh masing-masing kita sudah menyiapkan kasus-kasus yang akan kita bahas nih. Dan aku udah nggak sabar banget nih buat ngedengerin dan apa ya, mendengarkan cerita-cerita mereka nih. Jadi kita langsung mulai aja. Aku mau ke Beatrix dulu deh. Gimana nih? Yes, yes. Oke, oke. Jadi di aku sendiri aku tuh ngangkat tentang yang lagi banyak sih di Indonesia. Jadi ceritanya tuh tentang anak remaja tuh yang nggak bisa lanjut ke kuliah atau kerja karena kondisi ekonomi keluarganya sedih banget. Nah, aku tuh ngambil data kalau misalnya Damn. ternyata dari BPS itu sekitar 3,5 juta siswa SMA dari SMK Indonesia itu nggak bisa lanjut untuk ngambil kerja, nggak bisa lanjut perguruan tinggi dan mengikuti pelatihan lah. Data ini tuh tahun 2023 dan 2023 ya, sorry. Terus ternyata diambil lagi data tahun 2025 bulan Maret, tapi data tentang persentase penduduk yang miskin di Indonesia. Totalnya tuh 8,47%. Berarti kalau misalnya di total sama seluruh warga Indonesia itu sekitar 23,85 juta jiwa lah. Itu banyak banget ya guys. Jadi kita bisa bayangkan seberapa banyak eh, remaja-remaja yang nggak bisa lanjut kuliah dan juga bekerja di Indonesia. Nah, ini menurut aku tuh kebebasannya sangat terbatas ya. Kalau menurut aku sendiri, dari lahir kan kita tidak bisa memilih untuk lahir di keluarga yang ekonominya itu jenisnya seperti apa. Kalau misalnya kita dari lahir emang ekonominya sudah tidak mendukung, itu sudah salah satu determinisme yang sangat besar dan membatasi kebebasan kita. Itu menurut aku. Karena yang pertama kita nggak bisa mendapatkan akses ke pendidikan. Akses pendidikan, akses sosial, akses infrastruktur yang memadai dan layak, dan banyak hal lainnya. Nah, karena hal itu kita nggak bisa lanjut untuk pekerjaan juga, nggak bisa lanjut untuk kuliah juga. Jadi otomatis pilihan kita semakin sedikit, kita semakin tidak bebas. Tapi ada perkataan juga nih dari Jean-Paul Sartre. Dia tuh orang yang optimis soal kebebasan. Dia tuh nganggap kalau misalnya semua manusia itu sepenuhnya bebas atau kita memang udah dikutuk untuk memiliki kebebasan. Jadi kalau misalnya kita cocokin nih sama kasusnya yang anak remaja nggak bisa kuliah ini, anak miskin itu tetap bisa memilih untuk bebas. Jadi dia tuh punya dua pilihan. Dia mau menyerah sama tugas-tugasnya dia atau mau menyerah dan tidak lanjut ke kuliah atau dia mau tetap berusaha. Nah, aku lebih setuju sih sama Sartre ini dan aku juga lebih percaya kalau misalnya kita tuh memang sepenuhnya bebas dan apa yang kita lakukan itu memang ada karena kebebasan. Nah, terus kalau misalnya filsuf lainnya ada Karl Marx itu, dia tuh percaya kalau misalnya kehidupan manusia itu ditentukan sama kondisi material dan struktur sosial. Peradaan manusia itu dibentuk oleh kelas sosial dan ekonomi tempat ia berada. Jadi otomatis sangat terhubung ya sama kasus ini karena eh, dinyatakan bahwa anak ini memang secara nyata itu tidak bebas karena ada sistem kapitalis yang membuat dia terbatas terhadap akses pendidikan. Jadi bisa dianggap kebebasannya itu cuman semu selama struktur sosialnya itu nggak berubah. Terus ada filsuf lainnya nih, contohnya Spinoza. Spinoza itu orang yang ini ya, full menentang kalau misalnya kita tuh punya kebebasan. Jadi dia tuh menganggap kebebasan kita itu ada determinisme totalnya. Jadi apa yang kita lakukan itu semuanya ada sebab akibatnya. Kalau misalnya kita hubungin nih sama yang aku bahas. Jadi menurutnya Spinoza, kalau misalnya kita lihat dari kacamata Spinoza nih, anak itu nggak benar-benar bebas. Meskipun dia mau memilih dia itu bekerja keras ataupun pasrah, itu dia disudutkan untuk bekerja keras itu karena emang kondisi dari awalnya seperti itu. Jadi kayak
karena dia uangnya nggak cukup, nggak punya uang yang cukup, makanya dia bekerja keras. Jadi itu bukan pilihannya dia, itu cuman ada karena memang terpaksa gitu, guys. Tapi aku lebih setuju sama Oh. ini sih, yang Jen Paul tadi sih. Kalau misalnya kalian gimana? Jadi kalau yang aku tangkap nih ya, ini masalahnya agak dalam ya sebenarnya, agak sulit juga ya. Iya. Dan ya aku setuju sih ini kayak ada kaitannya sama determinisme dan kebebasan. Terus aku juga kayak nge-highlight nih, ada yang menarik. Tadi kayak dari punyanya Satre ini di mana dia ini berpendapat kan kalau menurutnya manusia itu dikutuk-kutuk bebas. Hmm. Nah menurut aku itu kayak kayak emang udah menarik banget dan dari Patrick sendiri juga udah kasih banyak banget pendapat-pendapat dari filsuf-filsuf lain dan pandangan-pandangan lain dan Patrick sendiri ini kayaknya ini ya setuju dengan pendapatnya Sartre nih kayaknya Iya, ya. lebih setuju ke Sartre. Soalnya lebih optimis aja. Suka yang pasti-pasti. Iya, yang pasti-pasti. Oke. Ya. Ini udah banyak banget filsuf-filsuf yang udah desain Beatrix dan kayak pandangannya. Kita coba lihat dari kasus lain. Apakah pandangannya juga sama atau ada pendapat lain? Kita coba ke Livia nih. Livia bawa kasus apa hari ini? Oke, halo semuanya. Jadi ini Halo. sebenarnya kalau dibilang kasus ya nggak kasus banget ya. Karena ini berdasarkan, jadi aku ngikutin salah satu selebgram yang dia itu sangat-sangat edukatif banget konten-kontennya. Dia juga kreatif dan bahkan dia itu idealis. Nah itu aku yang suka. Tapi lama-kelamaan aku ngerasa dia itu berubah. Berubahnya itu kayak terlalu mengikuti arusnya media sosial gitu loh. Yang tadinya dia membahas tentang seni, terus kayak ilmu-ilmu sosial, terus tiba-tiba dia itu sekarang isinya cuma kayak ya maaf ya kayak joget-joget gitu. Terus dia lebih ke FOMO kayak satu orang unboxing dia juga unboxing gitu. Terus dia juga ngikutin konten-konten kan ada kayak endorse gitu kan. Nah, dia itu ngikutin salah satu selebgram yang pokoknya idenya gitu lah yang mengikutin selebgram itu. Jadi dia kayak ngopi gitu. Nah, karena hal itu aku jadi mikir kayak apakah mereka mereka selebgram-selebgram ini masih punya kebebasan untuk mengekspresikan kreativitasnya atau mereka itu cuma istilahnya tunduk gitu ya pada sistem yang menekan mereka untuk bisa berada di posisi yang atas gitu. Nah, tapi setelah aku lihat sebenarnya banyak banget selebgram yang juga merasa kayak mereka itu terjebak gitu loh. Mereka itu tahu apa yang ingin mereka buat, tapi nyatanya algoritma media sosial dan juga tekanan dari pengikut-pengikutnya kan kadang ada nih kayak followers yang kayak kamu harus gini, kamu harus gini. Jadinya selebgramnya itu ngikut dan tuntutan dari brand. Jadi semuanya itu mereka istilahnya ngasih batasan-batasan tertentu buat si selebgram ini mengembangkan kreativitas mereka sendiri gitu. Kalau mereka misalnya bikin konten yang idealis, bisa jadi penontonnya mereka dan jumlah like-nya mereka itu menurun atau sepi gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka terus mengikuti tren, mereka tuh bakal kayak berada di posisi atas gitu loh. Gak ya kayak gampang FYP kayak gitu. Mau nggak mau ya mereka harus mengikuti arusnya media sosial. Nah, ini tuh berhubungan sama materi kita yang sudah kita pernah bahas di kelas filsafat manusia, yaitu determinisme psikologis dan sosial. Nah, maksudnya di sini kayak selebgram ini mungkin mereka berpikir kalau mereka itu sedang memilih. Tapi padahal bisa jadi mereka itu cuma kayak bereaksi terhadap tekanan yang terus-menerus datang dari luar gitu loh, kayak faktor eksternalnya gitu. Dan tanpa sadar, mereka itu juga jadi produknya suatu sistem gitu loh, hasil dari sebuah sistem, bukan dari diri mereka sendiri, kayak gitu. Nah, kan tadi Beatrix udah jelasin nih, kayak beberapa pandangan dari filsuf-filsuf. Nah, aku juga setuju sama pandangannya Jean
Paul Sartre lah. Karena eh, dia kan nyebutin kan kalau misalnya manusia itu dikutuk untuk bebas. Nah, artinya di sini meskipun kita hidup di tengah tekanan, meskipun pilihannya cuma dua dan itu buruk, kita itu tetap harus memilih kan. Terus kayak menurutku juga setiap pilihan itu datang dengan tanggung jawab. Jadi, selebgram yang akhirnya mengikuti tren itu dan fokus pada konten-konten yang viral, menurutku itu juga suatu kebebasan gitu loh. Tapi mereka juga, di lain sisi, mereka tuh juga harus sadar kalau misalnya itu berdasarkan pilihannya mereka sendiri, benar-benar dari hatinya mereka gitu. Sebaliknya, kalau memang mereka memilih untuk bertahan bikin konten yang edukatif, meski eh, peminatnya itu sedikit, itu juga bentuk dari suatu kebebasan menurutku. Jadi yang penting mereka nggak membohongi diri mereka sendiri kayak gitu. Oke. Ini kalau pakai istilahnya zaman sekarang kayak FOMO gitu ya, kayak ikut-ikutan Yes, gitu. benar. Hmm. Iya sih, aku juga kayak udah ngeliat sih, udah lumayan banyak kayak konten-konten creator dulu sering bikin apa ya, punya ciri khasnya sendiri. Tapi Mm-mm. makin lama ini mereka semakin ikut yang ada aja gitu. Dan aku juga ngeliat sih pandangan kayak determinismenya di mana mereka ditekan oleh lingkungan sekitar, ditekan oleh brand juga, jadi mereka tidak bisa menunjukkan sifat asli mereka atau kekasannya mereka. Dan itu nantinya jika diteruskan dan didalami, itu membuat mereka tidak bisa menjadi manusia yang autentik gitu sih Kak, menurut aku. Tapi aku juga Mm-mm. melihat ini sih, mereka juga kayak bebas gitu ya sebenarnya. Kalau tadi nih ya, lagi-lagi kita ngomongin Satria nih, kayak manusia dikutuk untuk bebas. Jadi kayak mereka sebenarnya punya pilihan untuk melanjutkan melanjutkan diri yang biasanya atau pengen ikut-ikutan gitu. Oke, aku mulai melihat nih gambarannya dari cerita-cerita kalian. Tapi aku juga nggak Mm-mm. sabar nih ngedengerin cerita yang mau dibawain sama Cek Evelyn. Mumpung lagi di Jepang, apakah mungkin ya ceritanya tuh bakal berhubungan sama budaya-budaya Jepang? Aku udah penasaran banget. Langsung aja Cek Evelyn, silahkan. Hai, thank you Stephanie. Jadi Halo. ngomong-ngomong soal kebebasan dan determinisme, saya itu kan di sini sudah 2-3 hari. Saya ini mengamati bahwa ternyata orang Jepang itu nggak bebas-bebas amat loh, dan nggak determine amat. Kenapa? Oh Jadi ya? iya, jadi saya ini mengamati bahwa Oh. orang Jepang ini suka merasa tidak enakan sama orang lain. Contohnya, saat kita mau memutuskan mau makan nih. Lama sekali waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan mau makan apa. Karena cara mereka berkomunikasi, memastikan semua orang dalam kelompok itu setuju adalah komunikasinya itu indirect. Contohnya micro expression atau lama lama waktu membalas percakapan. Nah, misalnya kalau dia lama membalasnya atau dengan kata berarti tidak. Jadi itu adalah komunikasi yang sangat-sangat tersirat. Bagi saya memang saya sangat susah mengerti sistem komunikasi mereka. Karena kan memang budaya Jepang sendiri itu kan sangat memperhatikan perasaan orang lain, sangat sopan, tidak boleh menolak secara oh nggak mau gitu kan. Hmm. Bahkan karena ini Jepang itu memiliki istilah sendiri namanya tatemae. Tatemae itu Oh ya, apa sikap itu? tatemae itu sikap yang ditunjukkan di tempat umum yang mungkin sikap ini berbeda 180 derajat dengan apa yang dirasakan. Misalnya dia kesal, tapi dia senyum aja. Oh ya, nggak apa-apa. Gitu. Oh, jadi Atau kayak mungkin dia lagi kayak pakai sedih. topeng gitu ya? Iya, jadi kesannya seperti palsu lah ya, kita bisa Waduh. bilang. Tapi di satu sisi, Tatema ini baik karena dia menjaga perasaan semua belah pihak, menghindari konflik. Cuma menurut saya, setelah saya pikir-pikir lagi, Tatema ini berpotensi menghilangkan kebebasan orang Jepang. Kenapa? Karena mungkin kalau di Jepang ini cuma ada orang Jepang, sistem tatema ini akan berhasil, sistem masyarakatnya akan harmonis. Cuma
kalau di Jepang kedatangan orang asing seperti saya yang nggak ngerti, misalnya orang Jepangnya bilang enggak, nah berarti kan saya akan secara tidak langsung, secara tidak sadar menghilangkan kebebasan dari orang Jepang itu sendiri. Mungkin maksud dia untuk menolak, tapi karena dia cuma oh maksud kamu iya kan, cuma karena kamu malu kan, ayo gitu misalnya. Oh, iya, iya, iya. Ngomong-ngomong soal ini selaras dengan pemikirannya Sartre akan kebebasan. Sartre pernah berkata bahwa hell is other people. Ini terjemahan bahasa Inggris dari bahasa Prancis. Intinya adalah aksi kita dalam interaksi sosial dapat menekan atau menghilangkan kebebasan orang lain. Oleh karena itu saya merasa kita sebagai manusia kita harus lebih aware, kita harus lebih simpatetik dengan orang lain, dan kita harus menyesuaikan budaya di mana kita berada. Oh, tambahan, em, di Jepang, kenapa orang Jepang itu harus memakai tatemae? Kenapa dia nggak bisa bicara aja? Misalnya dia berpikir apa, dia bicara langsung. Misalnya dia nggak mau, langsung aja bilang enggak. Karena Jepang itu punya metafor deruki kugiwa utareru. Jadi intinya adalah jika orang itu terlalu menonjol, dia akan dikena masalah gitu, akan dipukul di society, di masyarakat. Jadi mau nggak mau orang Jepang itu harus mengikuti budaya yang ada, which is budaya tatemae. Tetapi karena sudah dilatih dari kecil mengikuti tekanan lingkungan, orang Jepang ini sulit menunjukkan sifat alaminya dan menurut saya menjadi kurang autentik ya. Jadi kesannya itu seolah-olah kebebasannya nggak ada karena memang harus mengikuti konformasi masyarakat yang sudah predetermine dan dideterminasi terlebih dahulu. Begitu sih dari pengamatan saya loh ya, Stephanie. Oh, iya, iya. Jadi kayak selama CF di Jepang ini ternyata langsung kelihatan ya perbedaannya sama kayak negara-negara lain mungkin ya. Iya Tapi, dong, saya kan pengamat sosial. ya, oh ya, siap-siap. Tapi ini jadi kayak, kalau misalnya di apa ya namanya, dimudahkan pengertian itu kayak berarti kebebasan kita itu ternyata bisa dibatasi oleh kebebasan orang lain. Iya nggak sih, Cek? Setuju nggak? Betul, Stefani. Oleh karena itu kita harus mengadvokasi kebebasan kita sendiri sehingga tidak ada orang yang mengambil kebebasan kita dan kita juga jangan mengambil kebebasan orang lain. Ya, itu menarik banget juga sih tadi. Apalagi ada opini dari Sandra tadi. Oke. Tapi aku juga emang agak sering lihat sih kalau di media sosial gitu banyak apa ya orang-orang masyarakat Jepang ini kayak emang mereka terkesannya lebih menutup diri dan kayak lebih quiet gitu daripada masyarakat-masyarakat lain. Terus aku juga baru sadar kalau ternyata eh, masyarakat Jepang ini maksudnya apa yang mereka lakukan ini ada hubungannya juga ya ternyata ada dengan determinisme dan kebebasan ini dan ini menarik sih buat aku. Oke, sebenarnya aku juga ada nih kasus, tapi aku mau sampein sedikit aja sih. Aku tuh selalu kepikiran kan tentang kayak orang tua ini selalu memaksakan kehendak anaknya. Jadi kayak aku pengen kuliah di sini. Tapi orang tuanya selalu bilang kayak, enggak, kamu harus kuliah di kedokteran. Karena menurut papi mami itu gini, 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 gini. Nah, dari sisi anaknya berarti kebebasannya kan berarti dibatasi ya. Tetapi sebenarnya aku juga sadar sih, menurut dari cerita-cerita kalian dan para filsuf, apalagi setelah mengikuti filsafat filsafat manusia ini, aku jadi lebih sadar kalau sebenarnya anak ini tuh punya kebebasan untuk memilih sebenarnya dia ini mau menguatkan pilihannya, mempertahankan pilihannya. Aku mau sekolah di sini, ini demi masa depanku sendiri, aku harus pilih sendiri, atau dia akan terus-menerus mengikuti perintah orang tuanya, entah sampai kapan itu. Dan menurutku juga masalah-masalah sosial tuh juga banyak sih yang ternyata sangat berkaitan dengan determinisme. Kayaknya waktunya sebentar lagi udah mau habis, jadi aku mau langsung ke kesimpulan aja. eh Kalau menurut menurut kelompok kami, orang yang bebas atau memiliki kebebasan itu juga harus memiliki tanggung jawab dan berani mengambil tanggung jawab atas pilihannya itu. Karena apa yang sudah mereka pilih itu
menjadikan dirinya yang ke depannya. Kalau mereka tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka pilih, itu mereka pada akhirnya tidak bisa menjadi manusia yang autentik. Eh, Sepertinya hal ini jago di Beatrix. Bisa dibantu Beatrix? Oke, karena waktunya tinggal dikit, aku jelasin sedikit aja ya. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya kita mau mengambil pilihan itu, kita juga harus bisa bertanggung jawab. Contohnya tadi yang anak kuliah itu, kalau misalnya kita mau ambil pilihan lain, apakah kita mampu untuk menahan tekanan dari orang tua dan dari lingkungan sekitar? Dan kalau misalnya kita disuruh bayar sendiri sama orang tua, katanya kan bahaya. Apakah kita bisa ini bertanggung jawab? Apakah kita punya kekuasaan, power untuk bertanggung jawab atas pilihan yang kita pilih itu? Nah, itu dia. Makanya tanggung jawab itu juga eh, bersangkut paut erat dengan adanya kebebasan gitu. Iya, dari temanya kita aja sudah determinisme dan kebebasan, dimana kayak kebebasan tuh kayak lebih ke aku tuh punya kebebasan untuk milih ini yang aku mau. Sedangkan determinisme itu lebih kayak ke pilihanku itu sudah ditentukan oleh lingkungan sekitarku. Nah, tapi sebenarnya dua hal ini tuh ada hubungannya. Dua hal ini bisa berjalan bersama. Itu let's say kayak seseorang tuh bisa dianggap bebas selama dia tuh bertindak sesuai keinginannya. Meskipun keinginan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor kebebasan orang lain gitu. Setuju nggak teman-teman? Tujuh. Setuju. Ini kayaknya host kita nge-lag nih. Yes. Ya, maaf ya. Saya Punya, Kak? sedang di pelosok, teman-teman. Ya udah, kalau gitu tinggal 5 menit. Kita closing saja, teman-teman. Oke. Baiklah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk melihat podcast kami pada hari ini. Kami mohon maaf kalau kami ada salah kata, belibet, salah jaringan juga. Semoga dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih. Kalau di Terima Jepang apa sih? kasih. Sayonara. Dan sayonara. Sayonara. Dane, dane, Dadah. dadah.